Subjek makalah ini lahir di Eisleben, Jerman, pada malam 10 November 1483, sekitar 45 tahun setelah Gutenberg menemukan mesin cetak, dan 9 tahun sebelum Columbus menemukan Amerika. Di salah satu ujung jalan sempit di kota kecil ini, yang terkenal dengan rumah beratap tinggi, rumah ubin merah, atau seperti yang digambarkan Barbour, pada pertigaan jalan, dengan taman kecil di sampingnya, seperti yang mereka katakan itu, sebuah penginapan, berdiri rumah tempat Luther lahir. Di atas pintu ada kepala Luther terbuat dari batu dengan prasasti peringatan yang diukir. Di sekelilingnya, Anda memasuki kamar pertama di sebelah kiri dan berdiri di mana dia dilahirkan. Itu adalah kamar besar, kamar siang. Dan malam, orang akan berpikir, di waktu penginapan. Rumah tua itu sebagian dihancurkan oleh api dan dibangun kembali pada abad ke-7 belas. Di sini, di Eisleben, Luther pertama kali melihat terang hari dan di sini ia datang untuk menutup karir duniawinya, kematiannya terjadi pada 18 Februari 1546. Pengunjung ke kota kecil itu diperlihatkan baik rumah kelahiran maupun rumah kematian. Pada hari setelah kelahiran orang asing kecil itu, dia dibawa ke gereja St. Petrus, di mana dia dibaptis dan diberi nama Martin untuk menghormati santo yang pestanya dirayakan. Kolam tempat air pembaptisan dituangkan di kepalanya untuk menjadikannya seorang Kristen masih dipertahankan dan dapat diperiksa oleh pengunjung. Ayahnya bernama John Luther, yang kemudian diubah menjadi Luther, dan ibunya Margaret Ziegler. Sang ayah berasal dari keluarga petani, dan ibunya berasal dari kelas burger dari kota tetangga Eisenach, dan karena itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat daripada suaminya. Beberapa penulis telah berusaha untuk memberikan asal-usul yang mulia kepada orang tua, tetapi klaim tersebut tidak dapat dipertahankan. Luther berkata kepada Melanchthon setelah bertahun-tahun, saya adalah putra seorang petani. Ayah saya, kakek saya, semua nenek moyang saya adalah petani sejati. Ayah saya adalah seorang penambang yang miskin. Kadang-kadang, ketika dia merujuk pada asal-usulnya yang sederhana, dia menyatakan dengan penuh kekuatan bahwa ada sedikit alasan untuk menyombongkan leluhur seseorang seperti halnya iblis yang membanggakan dirinya pada garis keturunan malaikatnya. Kedua orang tuanya, menurut Swiss Kessler, berkulit polos, pendek dan gelap. Ayah berkarakter kasar, keras, pemarah dan ibu, menurut Melanchthon, mencolok untuk kesederhanaan, takut akan Tuhan dan doa. Mereka adalah pasangan yang kokoh, ambisius untuk kemajuan mereka sendiri dan anak-anak mereka, dan hidup sampai usia lanjut. Rumah asli keluarga Luther berada di Morha, sebuah kota kecil yang terletak di sudut barat laut hutan Turingian dan beberapa mil di selatan Eisenach. Di distrik ini sejumlah besar penduduk menyandang nama Luther. Hingga tahun 1901, 6 keluarga masih menjadi anggota Luther. Morha hingga saat ini adalah sebuah dusun kecil dengan sekitar 600 penduduk. Morha tidak banyak berubah dalam proses waktu. Di masa lalu itu sangat tidak penting karena tidak pantas disebutkan di peta. Kemudian terdiri dari kumpulan kecil 70 atau 80 tempat tinggal terpisah dari karakter primitif dan sebagian besar dari halaman pertanian yang bersebelahan. Kecuali seorang tukang kayu dan pembuat sepatu, keduanya jarang memiliki kesempatan untuk berdagang. Beberapa ratus penduduk sebagian besar adalah pemotong kayu, petani, dan pekerja di tambang batu tulis di distrik itu. Di kota ini ayah Luther, seperti banyak tetangganya, memiliki dan mengolah sebuah pertanian kecil. Dia bekerja dan berjuang melawan rintangan besar untuk mencari penghidupan yang hemat. Prospek untuk kemajuan duniawi jauh dari menggembirakan bagi wataknya yang ambisius. Namun ia menyukai tempat itu karena sejak dahulu kala itu adalah rumah nenek moyangnya. Meskipun demikian, dia tidak ditakdirkan untuk tinggal lama dengan sanak saudaranya. Tak lama setelah pernikahannya dengan Margaret Ziegler kami menemukan dia tiba-tiba meninggalkan kepemilikan kecilnya di kota kecil petani dan buru-buru mencari rumah baru dan pekerjaan baru 4 skor mil jauhnya. Di dusun lain di mana anak pertamanya lahir.
Ortman, dalam sebuah karya yang membahas studi kronologis tentang Lutheran dan yang tidak diketahui oleh siswa, bertanya, apa yang bisa menjadi penyebab yang mendorong John Luther untuk mengambil langkah seperti itu untuk tiba-tiba berpisah dengan istrinya? Juga, untuk diingat, jauh mendahului saat kehamilan, untuk melepaskan dan benar-benar meninggalkan tempat kelahirannya, rumah masa kecilnya dan tempat semua miliknya. Para pengagum Luther telah berusaha keras untuk menjawab pertanyaan yang tidak menyenangkan itu. Tetapi semua penjelasan yang dibuat, dan yang berguna untuk sementara waktu, bersandar pada dasar yang genting sehingga tidak layak untuk diterima secara ilmiah. Bahwa ada suatu penyebab, selain seperti yang biasanya diberikan, untuk kepergian tiba-tiba John Luther dari Morha adalah pasti, dan didukung oleh bukti dokumenter. Henry Maihu, seorang pria dengan pencapaian sastra terkemuka dan paling dikenal sebagai salah satu saudara Maihu yang mendirikan London Punch, menjadikan Luther subjek studi yang cermat, hati-hati, dan kritis. Dalam sebuah karya menarik yang diterbitkan di London, dia membahas pertanyaan yang sedang dipertimbangkan dan menyatakan kepergian John Luther dari Morha adalah suatu pelarian, dan dia lebih lanjut menambahkan, manusia tidak minggat dari rumah mereka kecuali pada saat-saat yang paling mendesak. Fakta sederhana kalau begitu menurut Mr. Mayhew tampaknya adalah sebuah bahwa John Luther seperti dikatakan Martin Michaelis kepada kita dalam uraian tentang tambang dan rumah peleburan di Kupferso, sebuah karya yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1702. Ayah Martin dalam suatu perselisihan telah memukul jatuh ke tanah seorang gembala dan mati dengan menggunakan kekang kuda yang kebetulan ada di tangannya. Pada saat itu kemudian dipaksa untuk melarikan diri dari petugas kehakiman secepat dia bisa. Kemalangan John Luther ini, kata Ortman, masih hidup dalam pikiran kaum Tani Morha. Penduduk desa di sana tidak hanya menceritakan kisah yang sama, tetapi mereka menunjukkan kepada Anda tempat yang sebenarnya, bidang di mana tragedi itu terjadi, TKP. Mr. Mayhew melakukan perjalanan khusus ke Morha pada abad terakhir dan menghabiskan 2 minggu di sana dengan tujuan menyelidiki kebenaran pernyataan Ortman. Ia adalah seorang Protestan yang setia dan pengagum Luther yang antusias, tetapi juga jujur, tak kenal takut dan berhati-hati. Dengan metode dalam rancangannya, ia melakukan penyelidikan tentang tradisi di segala arah, mempertanyakan, menguji silang, tua dan muda di tempat dan sekitarnya. Dia menemukan tanpa selalu setiap orang tahu cerita yang sama dan semua bisa menunjukkan tempat yang sama di mana pembunuhan itu dilakukan. Semua orang Morha, katanya, telah memiliki kisah yang diceritakan oleh kakek mereka dan mereka memiliki dari kakek nenek mereka sebelum mereka. Cerita ini diterima begitu umum dan tidak diragukan lagi sehingga dia terpaksa mengakui kredibilitas dari kisahnya. Ringkasan semua masalah ini adalah kesimpulan dan banyak bukti yang dikumpulkan di mana pasti tidak ada 12 juri biasa dalam akal sehat mereka dan akan ragu untuk memvonis bersalah. Tujuan pembunuhan John Luther bias bukanlah tradisi baru-baru ini, tetapi tuduhan yang ditemukan dibuat dalam masa hidup Luther sendiri. George Wessel yang menurut pandangan sang pembaru adalah orang yang sangat terpelajar dan cakap. Pertama kali menyebut ayah Luther sebagai seorang pembunuh dan itu 3 kali dalam waktu yang berbeda. Pada tahun 1535, 1537, dan tahun 1565.
Dan terlebih lagi di media cetak publik tercatat dalam satu kesempatan Justus Jonas menyerang integritas Ayah Wiesel. Ayah Wiesel membenci tuduhan itu karena sama sekali tidak relevan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan, dan menyatakan bahwa jika argumen semacam itu memiliki validitas, dia bisa menyebut Ayah Luthermu sebagai pembunuhan. Luther dan kawan-kawan tidak pernah membantah pernyataan itu. Menurut Karl Seidman, seorang ahli Luther, kesaksian Wiesel dapat dianggap sebagai penyelesaian pasti terhadap perselisihan yang terus-menerus terjadi tentang masalah ini. Walter Ganz dalam menangani pertanyaan ini menyimpulkan kontribusi yang dipelajari oleh American Catholic Quarterly Review dengan pengamatan yang sangat erat dengan subjek. Inilah gairah liar, kemarahan adalah warisan yang tidak padam dan tidak dimodifikasi, yang ditularkan secara bawaan ke seluruh keluarga Luther. Dan ini sedemikian rupa sehingga Lutherson atau kemarahan Luther telah mencapai peredaran percakapan sehari-hari orang Jerman. Ini diringkas secara grafis oleh juru arsip Saxon Bruckner berdasarkan penelitian arsip dan berkas pengadilan resmi Salzungen, tempat kedudukan distrik yudisial Morha. Menurut pendapat pejabat ini, telah mendapat reputasi karakter yang kasar dan kasar karena dalam kelompok-kelompok terkemuka dalam hubungannya, terutama di cabang Luther, ia memiliki logam yang keras dan pantang menyerah, dan karenanya membiarkan dirinya ditarik ke dalam kondisi tahan api dan pertahanan diri yang kaku. Bagi perbendaharaan, Salzungen Morha dengan metode kasar dan siap pakainya adalah sumber pendapatan yang disambut baik dan kaya. Karena seperti yang ditunjukkan oleh peta polisi, desa itu berulang kali menjadi sasaran tindak kekerasan yang dilakukan penduduknya, sekarang dalam partai-partai politik atau gereja, sekarang sebagai individu dan terutama di antara mereka para Lutheran. Paroki itu memanifestasikan suatu penentangan dengan kebandelan yang sedemikian teguh melawan otoritas hukum serta paroki hingga berkulminasi pada aksi brutal penembakan di rumah pastor. Kondisi tetangga yang berbatasan dengan kota yang sumber dayanya berupa senjata, pisau, sabit, tawuran malam dan hujatan publik. Sering disinggung juga denda yang dikenakan untuk pelanggaran ringan mereka. Dalam hal ini, klan Luther sebagian besar terlibat karena melakukan permusuhan dengan orang lain, menyerang, melukai, melawan, dan selalu siap membenarkan diri dan membela diri. Dari kayu kasar, karena hubungan ini yang sebagian besar terdiri dari petani yang kuat dan galak, tegas akan hak-hak mereka, Ayah Luther bertumbuh. Arsip Furs Sequise Gestice 3 halaman 38. Hampir tidak dapat disangkal bahwa karakterisasi ini secara keseluruhan diterapkan pada John Luther dan terlebih lagi pada bukti yang terkenal dan abstrak dari tuduhan pembunuhan. Dan jika kita mengakui hukum utama hereditas, ini mungkin menjelaskan fakta seperti yang dikatakan oleh Mayhew bahwa Martin benar-benar chip dari blok tua yang keras.
dengan alasan yang tidak diragukan lagi secara keilmuan kasat mata tetapi berlawanan. Ia melanjutkan dengan mengatakan, jika seorang ayah yang menderita asam urat atau ibu yang konsumtif secara alami melahirkan anak podagrik atau petisik, pastilah anak yang temperamennya berapi-api seperti kuda darah mungkin diharapkan untuk menghasilkan anak kuda yang bersemangat. Ini mungkin menjelaskan kemarahan yang mengerikan dari pembaru itu, yang merupakan ketakutan bagi lawan-lawannya, kejutan bagi telinga yang halus, penghinaan bagi teman-temannya, kesedihan bagi para sahabat karibnya, dan noda yang tidak terhapuskan pada apologetikanya.